menggunakan sistem penuntasan tugas ya. Jadi maksudnya kalaupun tidak ditandai selesai tidak masalah, masih bisa lanjut ke tugas yang selanjutnya. Kecuali kalau saya kunci untuk penugasan selanjutnya. Untuk sekarang saya tidak menggunakan sistem itu. Jadi yang Fani sudah ada tugasnya, meskipun kok belum ternyata nggak ada ya. Oh iya bener belum. Iya, kayaknya masih error soalnya pas diklik kita langsung ngeblank gitu, Bu. Nah tuh itu menggunakan HP atau di komputer? Iya, di laptop, Ibu. Di laptop ya. Iya bener belum ada. Oh iya. Nanti coba lagi ya, coba di update lagi ya. Fani Baik, belum, Ibu. iya. Veronica juga, Veronica Gultom ada? Ya, Ibu. Belum ya, belum mengumpulkan ya Bu Vero ya. Belum. Iya, lagi ada acara. Oke. Pak Fajar Sidik juga belum ya. Pak Fajar ada? Ada Bu, Belum mengumpulkan tugas ya. belum Bu. Pak Fadilah juga. Ibu Fadilah. Mana Iya, Bu Bu, belum. Fadilah? Ini Ibu Firian juga. Firian. Belum ya? Bu Firian ada? Nah, tidak ada. Coba ya nanti ngobrol dengan Bu Arfit. Bu Arfit ada Bu Arfit? Bu Arfit? Bu, hadir Bu. Salah. Oh maaf Pak. Pak, mana Pak Arfit ada? Hadir Bu. Hadir ya. Oke. Pak Arfit, terus Bu Demisa. Bu Demisa ada Bu Demisa? Bu Demisa. Ibu Nabila ada? Ada, Ibu. Nah, itu ya. Bu Nabila, Pak Arfit, Bu Demisa. Boleh nanti pandu teman-teman yang lainnya juga gitu. Ayo, siapa yang belum ngumpulin tugas, yuk kumpulkan. Yang saya sudah gitu. Tapi ulah dikasih niron ya. Maksudnya teh, coba dicontoh ya untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengumpulkan tugas itu bagus sekali dan tanpa ada keterangan terlambat ya. Bu Ratna juga bagus, silahkan. Itu bisa mudah-mudahan konsisten. Ya, gimana Bu Siti Kulsum? Kalau aku udah belum Ibu, soalnya saya Ibu. Aku padamu. Coba mana tuh siapa aku teh Bu Siti Kulsum Kulsum. Ibu coba. Siti Fatimah adanya juga tuh. Siti Fatimah sudah, Siti Kulsum belum. Berarti belum ke upload Ibu. Hati-hati ya. Hati-hati, sok di-upload lagi, kemudian jangan lupa untuk cek bahwa itu memang sudah diselesaikan. Ya gitu ya. Jadi di sini ternyata masih ada lumayan ini yang belumnya ya. Nah, oke. Saya masih tunggu ya. Silahkan Anda tidak apa-apa diajukan terlambat. Yang penting semuanya terisi karena saya ini ya, saya beri rambu-rambu dari sekarang ya. Kalau ada satu saja tugas yang Anda tidak kumpulkan, itu saya jamin nilainya pasti D atau E. Ya. Jadi kumaha carana, tugas itu harus lengkap. Ya. Masalah isinya benar atau tidak, itu adalah proses. Yang penting disiplin dulu dalam menuntaskan tugasnya. Gitu ya. Ada masih banyak nih, ternyata kurang lebih 10 orang lagi. Ada nih 10 mah belum mengumpulkan tugas. Silahkan teman-teman selesaikan agar bisa lanjut ke part selanjutnya. Ibarat game, kita akan masuk ke level berikutnya setelah level yang ini selesai. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Silahkan disampaikan dulu, apakah ada kendala, kesulitan, atau hal-hal yang menjadi masalah yang tidak terselesaikan oleh Bapak Ibu dalam pengerjaan tugas kemarin? Mangga disampaikan. Ibu, maaf mau bertanya. Boleh, silahkan. Ibu, kalau misalnya masih tetap tidak bisa ditandai selesai, gimana ya, Bu? Konfirmasi ke saya. Ya, di WA ya.
Oh, iya. WA aja lah ya nanti Siap Ibu, biar hatur Ah, nuhun. mangga. Yang jelas kalau ada hal yang perlu dituntaskan di luar jam perkuliahan, jangan nunggu ketemu Jumat lagi, kelamaan lupa nanti ya. Misalnya kemarin tuh ada beberapa juga yang chat mau hari Sabtu, mau hari Minggu, insya Allah kok akan dibales. Upami Kak Aos, upami jadi balas wae bisa jadi itu terlewat dibacanya. Jadi jangan bosan untuk chat lagi gitu. Gitu ya, Bu Fani ya. Oke. Siap Ibu. Iya, silakan dicoba lagi. Ada kendala lain? Silahkan Bapak dan Ibu. Ibu mau bertanya. Boleh, silahkan Ibu Nabila. Ibu jadikan waktu nyari artikel yang internasional tuh di beberapa jurnal internasional ada juga yang masuk dari Indonesia itu termasuk ke jurnal artikel internasional nggak sih Bu? Oke, contohnya. Saya akan bukakan yang Bu Fani ya. Yang nomor berapa Bu Fani sebutkan? Nggak dicantumkan Bu di sananya. Cuman karena Karena? ragu Ibu jadi masuk atau enggak, jadi nggak dicantumkan di sananya. Oke, tidak apa-apa. Sama Ya, kita akan. Ibu saya kan kesulitan buat mencari untuk saya kan ambil learning cycle untuk SD, tapi banyaknya Iya. learning cycle itu buat SMP ke atas. Jadi saya ngambilnya dari SMP SMA nggak apa-apa gitu Ibu. Ya, masalah apa-apa dan tidak apa-apa sama jawabannya dengan masalah boleh dan tidak minggu lalu. Coba, apa kira-kira jawabannya? Boleh tidak? Boleh. Minggu lalu. Boleh ya. Masih ingat ya minggu lalu saya bilang boleh, tidak ada yang tidak boleh. Aduh, sebentar ya. Itunya nggak usah ditanda tangan, Bay. Tidak apa-apa, Bu Nabila. Nah ada hanyanya. Sama jawabannya dengan kemarin, selalu ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Mangga sama-sama. Jadi boleh dan tidak ada masalah. Hanya itu menjadi grade yang kalau bisa sih kalau bisa sih itu menjadi prioritas kesekian gitu. Tapi kalau memang nggak ada banget mah ya nggak apa-apa dicantumkan. Nanti dalam pengutipannya, misalnya dalam model pembelajarannya misalnya digunakannya di SMP dan SMA. Model ini sudah sering digunakan, tapi pada tingkat SMP dan SMA. Dalam penelitian ini akan diuji cobakan untuk tingkat SD gitu. Jadi harus ada pernyataan mengapa dia tidak ada dan mengapa dia harus ada di yang sekarang. Gitu. Bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa Ibu. Nah gitu ya, gitu. Sering orang begini, kalau mungkin nanti dengan pembimbing atau dengan siapapun, ini nggak apple to apple gitu ya. Ini nggak seimbang. Ketika penelitian sebelumnya dilakukan di SMP, SMA, terus kamu tiba-tiba mau di SD, ya nggak bisa dong. Misalnya ada yang berbicara seperti itu kan karena ya tadi nggak apple to apple, nggak setara gitu. Anda mau penelitian di SD tapi pakai referensinya SMP dan SMA, itu masuk akal gitu ya. Bisa jadi karena memang sudah ditemukan sebelumnya tidak cocok untuk SD. Nah maka dari itu Anda harus menguraikan mengapa mengambil referensi itu dan apa bedanya dengan penelitian Anda yang sekarang gitu ya. Boleh, referensi itu tidak harus selalu yang mendukung, yang kontra juga nggak masalah, asal kita bisa menyebutkan apa urgensinya kita mengutip artikel tersebut gitu ya. Oke. Silahkan. Jadi semua dalam penelitian tidak ada yang tidak boleh, tidak ada yang tidak apa-apa atau apa-apa. Yang penting bagaimana tentang argumentasi atau rasionalisasi yang kita berikan dalam paparan saat kita mengutip pernyataan, teori atau hasil penelitian tersebut ya. Nah ini yang tadi Teh Nabila, pertanyaannya adalah mengapa kok mengapa? Apakah yang penulisnya Indonesia tapi diterbitkan di luar itu internasional juga atau tidak gitu kan ya Teh ya? Iya Ibu.
Oke, kita cek yang ini. Teman-teman tahu internasional dan bukan internasional itu dari mana? Apakah dari penulisnya atau dari apanya? Saya kan nyarinya di DOAJ, Ibu ya. Nah, di atasnya biasanya ada yang dipublikasi oleh seperti itu, Ibu. Jadi ada dari universitas mananya. Oh, ini dari Indonesia kebanyakan. Oke. Apakah ketika itu dari Indonesia berarti kita sebut itu jurnal nasional? Tidak. Tidak, ya tidak. Kita untuk melihat itu internasional atau bukan, kita lihat dari nama jurnalnya. Matematika didaktik, gitu kan? Kita lihat dari sininya. Kemudian ada proceeding konferensi ilmiah pendidikan, kayak gitu kan? Jurnal penelitian pendidikan IPA. Nah, inilah yang akan membuat kita tahu apakah itu internasional atau bukan internasional. Tidak berarti ketika ininya jurnal penelitian pendidikan, kita tahu bahwa ini bahasa Indonesia terus nasional, tapi kok judulnya bahasa Inggris, apa ini artinya bahasa Inggris? Maka kita harus cek di sininya. Nah, makanya saya perlu link ya, atau teman-teman harus mencantumkan link, karena nanti di sini akan diarahkan. Oh, saya harus stop share dulu. Karena itu karena itu akan diarahkan ke sini. Nah, kan? JPP IPA ya, JPP IPA ini termasuk apa? Kita cek di sini. Nah, kan? Nih, teman-teman tahu artinya kalau Sinta 2 itu apa? Ada, jadi luhur baca Teh Nabila. Jurnal nasional terakreditasi. Iya, akreditasi nasionalnya Sinta 2 gitu kan. Terus ternyata ini mah untuk penulisnya ya. Nah, ternyata Sinta 2. Yang Sinta 2 itu kemungkinan besarnya dia sudah akan naik grade. Nah, kita lihat nih. Ini adalah terindeksnya. Ini indexing ya namanya ya. Artinya terindeks. Kalau Sinta otomatis berarti secara nasional di Sinta. Nih, Crosstef, Dimension, Index Copernicus. Nih, udah Copernicus nih. Copernicus internasional. Gitu. Jadi teman-teman lihat di sini untuk tahu dia internasional atau non internasionalnya. Ya. Apa harapan kami untuk teman-teman mencari jurnal nasional dan internasional? Itu pasti beda isinya. Coba dicek sama Teh Nabila ya. Bandingkan antara jurnal yang tadi dikutip dari Sinta 2 ini dengan jurnal yang teman-teman kutip di, saya stop share lagi, saya share screen lagi. Nah, kita cari di jurnal misalnya ya. Kalau staf UN-nya biasanya UNS. Kita cobain ya. Bentar. Teman-teman ada suara yang bocor tidak nih? Dari belakang saya ada suara yang bocor tidak? Ada, Ibu. Ada ya? Ada. Iya, maaf ya. Di satu ruangan soalnya semua sedang ada kelas. Nah dia deui lebetna. Tadi teh udah dibuka yang ini. Download. Oh, belum tampil ya di sana ya. Oke. Nah, tampak ya. Nah, teman-teman nanti bisa membandingkan mana yang menjadi referensi utama nanti. Nah, ini kan langsung ke download nih. Teman-teman bisa cek jurnal mitra PGMI ini. Dia Sinta berapa? Gimana cara ngeceknya? Kita akan cek ininya ya, jurnal PGMI-nya. Teman-teman cek ke punten ya, saya bolak-balik karena saya share-nya oh ini meren masih bolak-balik. Kelihatan ya? Kita cari di sini. Sinta
Kemdikbud. Cari di sininya jurnal. Tuh, ternyata nggak ada jurnal Mitra PGMI. Mitra PGMI kan nama jurnalnya. Oh, ada. Oh, kira-kira teman-teman tahu ini Sinta berapa? Sinta 4, Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Gitu ya, Sinta 4. Kalau Sinta 4, akreditasinya saja akreditasi Sinta 4, berarti kemungkinan besarnya bukan jurnal internasional. Yang tadi Sinta 2, Sinta 1 itu internasional ya. Sinta 1 otomatis pasti dia Scopus. Tapi kalau Sinta 2 ada yang sudah terindeks internasional, ada yang belum. Yang tadi kebetulan ada indexingnya ya, internasional berarti. Nah, ini untuk yang jurnal Mitra PGMI, Sinta 4. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi yang Teh Nabila tadi tanyakan, itu sangat bergantung pada indexing atau link yang tadi. Nggak masalah. Sebetulnya, mengapa sih tugasnya harus jurnal internasional dan jurnal nasional? Ya agar teman-teman jarambah aja gitu. Karena terbukti nu jarambah teh nu sararukses cenanya. Tahu jarambah Kang Fauji? Kang Muhammad Fauji, jarambah teh apa? Main jauh. Yang mainnya jauh. Nah, jadi saat teman-teman mau menulis, mau meneliti, itu harus main jauh juga. Bagaimana cara untuk bermain jauh? Yaitu tadi, cari jurnal-jurnal dari berbagai latar belakang. Gitu ya. Terlepas dari dia nanti nulis nanti orang Indonesia, terlepas itu penelitiannya di Indonesia, tapi dia jurnalnya sudah internasional, berarti sudah diakui untuk kelas dunia. Gitu. Dan pasti mutunya akan berbeda dengan kelas yang diakui baru di nasional. Apalagi kelas yang mutunya ternyata dia belum bersinta, ternyata dia tidak terindeks atau tidak terakreditasi, itu beda. Nah, teman-teman di sini kan alhamdulillah udah banyak ya. Misalnya yang tadi nih yang Teh Nabila kan minimal 10 untuk nasional dan internasional. Kan ya itu teh minimal. Nah, dari minimal itu kan jadi 20 teh banyak. Itu tuh belum tentu loh semuanya kita gunakan gitu. Ya, ibarat kita mau belanja gitu ya, belanja ini itu, tapi kan yang digunakan saat kita mau masak A, mungkin tidak semua. Nah, sama juga dari 20 itu bisa jadi tidak semua yang kita gunakan, maka hari ini kita akan mencoba untuk memilah dan memilih mana yang akan bermanfaat untuk penulisan jurnal teman-teman. Gitu, coba ya, sudah pada dibuka RPP-nya belum? RPS-nya? Mau ngajar di SD mah mungkin ya. Sudah dibaca RPP-nya mualnya ngajar di SD mah. Ini mah kan ngajarnya juga ngajar di tingkat calon dan bahkan sudah pada jadi guru. Siapa Bu Santi Fauzia? Bu Santi tukang tiktokan ya jigana. Di belakangnya ada lampu. Konten kreator Bu Santi. Bu Santi sudah buka RPS? Udah, Bu. Hari ini kita akan apa? Hari ini kita akan membahas tentang membandingkan, menganalisis, dan memilih petunjuk penulisan artikel ilmiah tingkat nasional dan internasional bereputasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, betul ya. Nah, ini ya. Minimal ini saya Nah, kita akan mencoba untuk membandingkan, menganalisis, dan memilih petunjuk penulisan artikel ilmiah tingkat nasional dan internasional bereputasi. Saya mau tanya dulu ya, Anda kan tentu punya mimpi, punya harapan gitu ya, minimal punya niat gitu ya, untuk mensubmit jurnal yang akan dibuat. Atau bahkan mungkin sudah gitu ya, zaman Parijal katanya kan, atau zaman kapan lah gitu sebelumnya, atau minimal yang sekarang akan ditulis. Anda akan mempublikasinya di tingkat nasional atau di internasional, itu kan bergantung Anda, ya kan?
Coba yang punya niat untuk publikasi di tingkat internasional siapa? Coba raise hand. Adakah teman-teman yang punya harapan, cita-cita? Teh Demisa, oke, keren sekali. Teh Fani, oke. Siapa lagi? Bu Ratna, oke. Ini teh ada teteh, ada ibu, ya ibu semua ya. Bu Dede, oke. Mau nih saya di internasional. Siapa lagi? Kenapa udah diturunkan lagi aku Bu Ratna? Oh ya udah aku berempat aja ya. Oh iya. Oke, saya catat nyatanya Bu Ratna, Bu Dede, Bu Fani, dan Bu Demisa. Alhamdulillah, minimal ku niat, ku mimpi, ku harapan itu semoga menjadi doa yang akan memudahkan jalan teman-teman ya. Yang lainnya, contoh Bu Anissa, Kang Fauji ya, saya mah nasional nu penting mah lulus. Tidak apa-apa ya. Itu semua bergantung pada target Anda. Ya, dan itu bukan tidak boleh, semuanya boleh. Mau internasional, mau nasional boleh. Dan apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mencari tahu apa? Gaya selingkung di jurnal tersebut. Tahu gaya selingkung? Gaya selingkung. Belum tahu? Gaya selingkung pakai eng belakangnya ya. Gaya di lingkungan tersebut. Contoh, kalau tadi ya harapan Teh Dede, Teh Ratna, Bu Demisa, itu kan mau di internasional. Oke lah, minimal internasional yang ada di Indonesia. Internasional, maksudnya produk jurnal Indonesia tapi sudah go internasional. Contohnya yang tadi JPP IPA. Nah, yang harus dilakukan adalah cari di sini. Harus cari di sini. Di sini. Kira-kira mana yang harus kita pelajari? Yang harus dipelajari adalah template-nya. Oh, alhamdulillah. Itu. Nah, hari ini itu silahkan teman-teman pilih dari 20 jurnal tadi. Kira-kira mana yang akan menjadi tipe untuk teman-teman adaptasi gitu ya. Mana yang kira-kira paling cocok? Kayaknya jurnal saya cocok mendekati ini nih gitu. Kalau tadi kan ya Bu siapa teh? Bu Nabila, Demisa, Bu Dede gitu kan mau ke internasional. Maka ini yang harus diikuti. Template ini. Itu ya tadi template ini. Pertama harus bisa dipastikan bahwa artikelnya nanti disusun dalam bentuk bahasa Inggris karena internasional. Ya, ada banyak tools yang bisa membantu untuk mempermudah kerja tersebut. Gitu kan? Yang kedua, nah kan ya, bagaimana sistematika ini harus diikuti. Nah, coba dibandingkan. Oh, yang internasional itu begini. Oh, ternyata harus ada ininya, gitu kan? Diikuti aja semuanya, template-nya. Karena apa? Guide for author-nya juga ada di dalamnya biasanya. Gitu ya, harus seperti apa, memuat apa saja, teknisnya dan lain sebagainya ada di sana, maka ikutilah di sini. Kan gitu ya. Saya mah udah mau di Indonesia aja lah yang nasional, Sintanya juga Sinta 4 aja ya, silakan dibuka jurnalnya, langsung klik saja ya dari di antara salah satu jurnal itu. Kemudian dicek template yang ada di jurnal tersebut. Gitu. Sama ya, klik di websitenya. Ketika sudah diarahkan ke websitenya, yang harus dibuka adalah template-nya. Gitu ya. Nah, ini ada. Di sini ada. Hati-hati ya, kadang di sini suka ada yang langsung secara otomatis menampilkan fees. Apa itu fees?
Ada yang pernah melihat? Kita cek nanti yang jurnal itu ya, yang jurnal PGSD IKIP. Nah, ini yang mau ke mitra PGMI. Oh, ternyata gini, kan? Ada. Kan beda ya template-nya dengan yang tadi? Beda penampilannya. Tapi coba cek isinya. Saya tanya ya. Biar teman-teman. Nah, kita buka 2. Salah. Move to. Nah, itu tampil ya Allah. Ya Allah, dari tadi saya mau siap-siap. Anda buka kamera ya. Yang tidak buka kamera, saya tanya. Saya mau cek tentang hari ini kan kita mau menganalisis. Jadi tentang kesamaan dan perbedaan. Nah, sudah tampak ada 2 layar ya. Satu yang ini kita kecilkan. Terbaca tidak? Terbaca. Oke, terima kasih. Yang ini kita ke ataskan. Nah, terlihat ya. Ingat ya, tagihan hari ini adalah apa? Tagihan hari ini adalah Membandingkan. Analisis dan memilih petunjuk penulisan artikel ilmiah tingkat nasional dan internasional. Oke ya, dari mulai sistematika, rumusan masalah, metode dan seterusnya sampai ke referensi, kan gitu ya. Maka saya akan, kalau ngabandingkan kan kudu kieu nya. Betul tidak? Betul, Bu. Nah, setidaknya ini yang untuk memudahkan ya. Kita lihat apa samanya, apa bedanya. Nah, itu caranya. Jadi nanti silahkan ya dieksplor lebih jauh. Tuh kan tinggal 10 menit. Kita belum menemukan apa-apa nih. Secara penampilan saja sudah beda ya. Sistematikanya harus sama persis. Nggak boleh teman-teman tuh ada bab atau nggak boleh ininya jadi warna putih misalnya. Nggak boleh. Atau di sini ulah aya garisan gitu kan. Jangan sampai ada garis saya mah. Terus dihapus garisnya, nggak boleh. Sama sekali nggak boleh mengubah template. Jadi semua harus sesuai template. Karena itu saringan pertama ketika artikel kita mau dipublikasikan. Sebagus apapun isinya, kalau template-nya tidak sesuai, biasanya langsung di-decline. Langsung ditolak gitu. Karena ini, taat tidak gitu si penulis itu harus dilihat. Jadi semua harus persis. Maka itu teman-teman harus unduh template-nya. Nah, kemudian jelas untuk nasional internasional, coba sebutkan ya. Nah, kan gitu ya, namun untuk membandingkan atau menganalisis itu kan menemukan perbedaan dan persamaan ya, yang paling mudahnya kan itu. Saya akan tanya mau okem tanya yang okem Finalis Mayanti, Bu Vina, ada Bu Vina? Bu Vina? Tuh kan gitu mun okem teh, itu teh mengurangi fokus belajar. Bu Dini Endang. Bu Dini Endang. Tuh kan, Bu Dini nggak ada, Bu Vina nggak ada. Bu Fani Marceliani. Bu Fani. Dan tiluan dan okemna nusanesna on cam. Keren, terima kasih ya. Saya tanya Ibu Demisa lagi. Tuh, ini teh kalau udah tampil di awal deh. Bu Demisa? Ya, Bu. Ya. Coba temukan satu persamaan yang ada di sini. Persamaannya dari abstrak itu, Bu. Dari abstraknya bahasa Inggris sama, Bu. Oh, kalau abstrak harus berbahasa Inggris sama. Oke. Iya. Satu. Oke. Nuhun, terima kasih. Udah cukup satu aja. Pak Arfid, persamaan kedua apa? Persamaan keduanya abstraknya maksimumnya harus 200 Watt, Bu.
Jawab salah sabah. Ada kata kuncinya Ibu, keyword. Ada kata kunci atau keyword. Oke. Kemudian, oke ya. Nah, masih ada persamaan yang lain mungkin? Silahkan. Bu Anissa Nur Fauzia. Ada? Bu Anissa Nur Fauzia? Ada Bu Bu, Anissa, ini. Oh ada. Sok atuh. Oh ngeleg apa? Persamaan apa lagi? Cetot. Nah, kereta maju. Tutut. Ayo, ada yang menemukan persamaan apa lagi? Ada judul sama penulisnya, Bu. Ada apa? Sama penulis. Ada judul sama penulis. Iya, itu itu jelas ya. Betul, saat nanti mengirimkan jangan lupa judulnya, penulisnya, afiliasinya ya. Itu harus disertakan juga. Teman-teman ya, silakan. Ternyata ada banyak persamaan meskipun sistematikanya berbeda. Ada beberapa persamaan, ada beberapa perbedaan, dan itu akan sangat mudah untuk teman-teman identifikasi ketika teman-teman menyandingkan, gitu ya. Ini kan kita sedang ini ya, sedang dari sistematika dulu. Oke, kita percepat nih, tinggal 5 menit lagi. Ini nanti silahkan disandingkan untuk mengetahui dulu bahwa oh jurnal teh harus begini gitu. Ya, insya Allah lulusan IKIP Siliwangi itu juara, lulusan IKIP Siliwangi itu unggul. Oleh karena itu jangan sampai teman-teman membuat artikel tapi pas disubmit itu keluar dari template-nya mereka gitu. Saya beberapa kali menemukan gitu ya. Ngirim jurnal tapi ada bab 1, ada bab 2. Nah, itu kan gawat gitu. Masa iya seorang sarjana tidak tahu? Kan kalau digitukin kan jelek gitu ya. Padahal udah pernah belajar di berbagai mata kuliah. Nah, itu silahkan, bahkan termasuk di sini ya. Nah, coba. Termasuk di sini ya. Ini bisa klik. Nah. Ketika sebuah jurnal harus berangkat dari pendahuluan. Apa yang harus ada di pendahuluan? Nah, cuma Latar belakang. Latar belakang. Alhamdulillah. Iya, selalu ada latar belakang atau background. Terus apa lagi? Analisis rumusan masalah. Rumusan masalah, jelas ya, itu mah harus ada tentang rumusan masalah atau tujuannya. Kadang suka ada yang menginginkan rumusan masalahnya secara eksplisit gitu ya dalam bentuk pertanyaan. Kalaupun tidak masalah, tapi itu biasanya terjawab di tujuan karena rumusan dan tujuan pasti satu garis yang sama. Itu silahkan gitu ya, dan jangan lupa bahwa di sana harus menyajikan data-data awal gitu ya tentang literatur yang atau penelitian sebelumnya yang sesuai dengan apa yang sedang ditulis. Nah, itulah fungsi dari apa yang Bapak Ibu selesaikan di level 1 atau yang tugas kemarin, mencari 20 jurnal. Nah, 20 itu kalau cocok semuanya mendukung harus terkutip di latar belakang ke 20-20-nya. Tapi kalau ternyata dah 20 nu kamari teh masih campur aduk, ternyata yang relevan tuh baru atau hanya ada 10 atau bahkan hanya ada 5, nggak masalah. Cantumkan di bagian pendahuluan atau introduction, karena di artikel tidak akan ditemukan atau sangat jarang ditemukan ada yang menuliskan literatur review atau teori pustakanya. Tidak, karena dari introduction langsung ke metode atau langsung ke metode. Nah, ini kesamaan-kesamaannya. Ternyata gitu keneh gitu. Tinggal nanti kualitas isinya yang akan dinilai. Gitu ya. Dari metode apa atau apa saja yang harus ada di metode, silahkan cantumkan.
sesuai sama ini. Termasuk nanti langsung ke hasil dan pembahasan. Ini yang akan kita bahas juga. Sebetulnya sangat ingin sekali membedah satu persatu. Setelah nanti ada saja ya. Jadi Bapak Ibu coba aja dulu ditindaklanjuti gitu ya. Setelah level 1 kemarin, sekarang ke level 2 teman-teman sudah tahu sistematikanya. Coba sambil nulis gitu ya, punya artikel sendiri seperti apa. Sehingga nanti saat kita selesai membahas semua konsep dari artikel itu seperti apa, teman-teman sudah punya juga artikel sendiri atau artikel yang dibuat sendiri gitu ya. Jadi sistematikanya begitu. Dan yang paling mudah sekali, udah tuh Bu, itu mah misalnya harus tidak perlu dijelaskan atau cukup di skip saja, tidak ya, karena semua berproses. Teman-teman tahu dulu membandingkan tentang artikel-artikel yang sudah diperoleh. Nah sekarang kita coba jurnal PGSD teh yang di IKIP. Kolase. Ada yang belum pernah buka kolase? Sudah. Alhamdulillah. Oke, sudah hararatam berartinya. Nah minimal ya, yang selain 4 orang yang tadi, mungkin itu mah ya, nu penting mah lulus misalnya ya gitu. Nah kan minimal sekalinya berarti harus ke kolase untuk diterbitkan. Maka silahkan unduh template kolasenya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ada FIS. Apa tuh author FIS tuh? Ada yang tahu author FIS? Gak bisa diklik. Oh, licik di hidden ya. Ada yang tahu author FIS tidak? Ayo, siapa yang tahu? Author FIS teh bayarna sabaraha ya. Jadi hati-hati juga ketika akan submit jurnal. Coba dicek, jangan sampai kita sudah siap ternyata fees yang harus dibayarkannya itu atau biaya yang harus dibayarkannya itu adalah 3 juta. Mau tidak Bapak Ibu untuk terbit jurnal di 3 juta bayarnya? Tidak mau, Bu. Tidak mau Ibu. Kenapa tidak mau? Belum uang, Bu. Tenang, kalau uangnya ada mau nggak terbitin di sana? Ya Allah kalau uangnya ada. Mau lah ada. Sok. Nyari Saya yang lebih berani. worth it, Ibu. Oh, nyari yang lebih masalah biaya. Saya mah seriusnya masalah sekolah ulah hitung-hitungan dana weh. Karena semua akan kembali berlipat-lipat ganda jauh yang tidak terbayarkan. Serius saya mah. Nah, sekarang gini, Bapak Ibu ya, yang Sinta 2 tadi, punten ya, yang Sinta 2 JPP IPA itu misalnya ya, range untuk Sinta 2 itu 2 juta ke atas. Rata-rata 3 juta. Jadi kalau mau terbit di jurnal Sinta 2 harus siap minimal 2 juta. Terus mau internasional tadi yang 4 orang. Tergantung internasional yang mana. Q1 bisa tembus sampai 30 juta. Itu saha nu mayar penulis. Yang bayarnya penulis. Gitu. Bahkan ada yang sampai pokok namanya minimal itu. Q2 itu minimal ada di 12 juta. Nya kudu nulis, nya kudu mayar. Kumaha sih gitu kan? Karena kita membukakan akses agar artikel kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Terus apa untungnya untuk kita? Kita akan mendapat banyak untung ketika artikel kita itu diakui di negara di tingkat sesuai yang kita targetkan. Nah, kalau yang tadi misalnya Sinta 2 harus bayar 3 juta nggak masalah. So kalau Bapak Ibu punya tulisannya yang bagus, ajak aja dosen. Pasti mau deh kebayarin gitu. Karena apa? Karena semua itu akan kembali lagi kepada si penulis. Bapak Ibu akan banyak yang menghubungi untuk mengetahui bagaimana proses jurnalnya, akan dijadikan narasumber, akan diundang kemana-mana. Coba, terbayar tidak yang 3 juta untuk publis jurnal? Akan sangat terbayar mudah gitu ya. Hanya dengan sekali diundang juga bisa jadi terbayar. Nu penting naon? Nu penting artikelnya aya. Nah, PR Bapak Ibu mah siap tidak menulis artikelnya untuk bisa tembus di target itu. Tong hariwangku masalah. Iya. Tinggal ini aja. Itu pentingnya kolaborasi di zaman sekarang. Semua orang akan sangat saling berkolaborasi untuk simbiosis mutualisme. Ya, keuntungan yang sama-sama menguntungkan. Gitu, tidak ada yang dirugikan. Intinya gitu.
Itu tentang author fees. Kita akan bicara lebih lanjut kenapa harus ada author fees ini dan kenapa reputasi yang lebih baik, bayarnya lebih mahal, dan seterusnya dan seterusnya. Itu umumnya ya, meskipun tidak harus semua seperti itu. Tapi umumnya seperti itu karena ada pengelolaan di belakang layar yang mungkin tidak kita lihat. Misalnya tadi harus direview dulu, harus dicek dulu kebenaran datanya, dan seterusnya, meskipun semua akan menjadi tanggung jawab si penulis. Yang jelas silahkan Bapak Ibu pelajari lebih lanjut tentang jurnal kolase, kemudian unduh template-nya. Nah, di sini, aduh, sahagan ayeuna teh. Tuh, udah 3 menit lagi, istilahnya sekedap weh. Unduh template-nya, tuh, nah template-nya kosong. Siapa pengelola kolase teh? Pak Rijal kalau nggak salah Ibu, nggak tahu Pak Giat, lupa lagi. Oh, Pak Giat mah jelas ya, dia mah kabag jurnal, kabag publikasi, UPT publikasi. Nah, coba ini bisa diteruskan, nanti saya juga mau tanya kenapa ini teh di new template-nya kosong ya, jadi nggak bisa diikuti. Atau yang dulu mungkin pernah unduh template kolase. Nah Ibu ada warna merahnya dulu mah Bu, ada nama kolase di bawahnya. Oh iya kan harusnya, nah itu ya, jangan keluar dari template itu. Nah gitulah, ternyata ada banyak perbincangan tentang jurnal ya, problematikanya dan lain sebagainya. Akan menyenangkan sekali ketika kita diskusi lebih jauh lagi. Dan jangan lupa bahwa ini adalah salah satu ladang dunia akhirat Bapak dan Ibu. Itu sudah janji Allah ya, siapa yang menyebarkan ilmu, sebarkanlah ilmu walau satu ayat, sampaikanlah walau satu ayat, sih. Intinya ketika kita menyampaikan satu pernyataan saja tentang ilmu yang bermanfaat gitu ya, di dunia insya Allah akan dibayar tuntas, di akhirat insya Allah amal jariah yang tidak pernah putus, kan gitu. Nah itulah dia mengapa penting kita menulis hasil penelitian, dan mengapa penting itu orisinal, dan mengapa penting itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena apa yang Bapak Ibu tulis nanti itu akan sangat mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang Bapak dan Ibu. Gitu ya. Jadi silahkan dari sekarang Bapak dan Ibu untuk serius menekuni publikasi ini. Karena sekali lagi ketika Bapak Ibu launching ini di jurnal, maka itu akan sangat menginspirasi banyak orang di luar sana. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silahkan. Ada? Tidak? Tidak ada? Oke, saya akan berikan satu pertanyaan di LMS. Boleh nanti aja relax-relax, santai-santai dijawabnya. Boleh besok, hari Minggu, atau kapanpun, malam hari, dan seterusnya. Satu pertanyaan tentang sistematika atau perbandingan hasil analisis dari jurnal-jurnal. Bahkan Bapak Ibu bisa membuka forum untuk berdiskusi lebih lanjut. Kenapa, misalnya tadi ya, pertanyaan tadi, mengapa sih kita harus nulis, terus kita harus bayar juga atau apa? Terus bisa juga, kenapa nih yang Q1 kok lebih mahal dari Q2? Bapak Ibu harus tahu ya tentang grade Sinta dan Scopus. Gitu ya. Disitulah kita harus jarambah. Oke, Kang Fauzi, siap jarambah? Siap Bu. Kang Fauzi orang mana? Orang Tasik Ibu. Nah, Pak Fauzi orang Tasik, nggak apa-apa. Raganya ada di Tasik gitu kan ya. Tapi mainnya... tinggalnya di Cimahi. Oke, tapi nanti bacaannya ke internasional ya. Iya, siap, harus siap. Siap dong, harus siap. Karena ternyata dunia ini luas ya Bapak dan Ibu. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Lanjut di Spada ya, mohon maaf agak rusuhan, khawatir teman-teman juga harus kuliah lagi yang lain. Kalau ada pertanyaan boleh dilayangkan juga di Spada dan chat WA juga, no problemo ya. Hatur nuhun Bapak dan Ibu, mohon maaf atas salah-salah kata atau mungkin ada hal yang kurang berkenannya. Semoga menambah inspirasi Bapak Ibu untuk bermain lebih jauh lagi, mencari dan berselancar tentang update-update ilmu pengetahuan di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional. Jangan lupa diisi spadanya ya, kehadiran di spadanya. Buka kameranya semuanya, saya ingin ambil gambar. Sok rapihkeun kerudungna saha eta nu dirapihkeun. 1, 2, jangan lupa senyum.
saya buka dulu. 1, 2, 3, muter, iya, kela nge-freeze. Oh, udah. 3. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Salam sehat, salam semangat. Terus berkarya untuk menginspirasi banyak orang di luar sana. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Turun Ibu. Jam 3. Jam 2 apaan ICT? ICT jam 5. Tuh, iya sumpah pas ini